got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajara Agustin dari TJKT Industri. Di sini saya akan membahas tentang remote access. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama pengenalan remote access, yang kedua konfigurasi telnet, yang ketiga konfigurasi SSH. Apa sih remote access itu? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses data dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi intinya kita bisa meremote sebuah device, switch, atau router tanpa menggunakan sebuah kabel dengan menggunakan suatu IP public. Lalu di sini ada 2 jenis akses protokol. Yang pertama ada telnet dan yang kedua ada SSH. Kalau telnet itu dia memiliki portnya 23, lalu SSH itu memiliki portnya 22. Kenapa di sini telnet tidak aman? Karena telnet ini jarang digunakan. Memang masih digunakan namun jarang, karena tidak secure atau aman. Kenapa tidak aman? Ini karena telnetnya menggunakan plain text, jadi tidak terenkripsi. Jadi contohnya ketika kita memasukkan sebuah password, misalnya Cisco 123. Nah, ketika ada seseorang atau yang ngehack atau ada yang ingin mengecek konfigurasinya, maka passwordnya akan terlihat secara jelas. Jadi Cisco 123 beda halnya dengan SSH. SSH ini terenkripsi atau secure karena dia terenkripsi atau mengamankan. Misalnya tadi Cisco 123 karena dia akan mengenkripsi ke dalam beberapa bentuk yang memang tidak dapat dipahami oleh manusia, jadi hanya bisa dipahami oleh router itu sendiri atau sistem itu sendiri. Jadi ada kode khusus. Kita akan mengkonfigurasi akses telnet dan SSH. Di sini kalian klik PC yang pertama, lalu kalian masuk ke desktop. Kita masukin IP-nya terlebih dahulu, 192.168.1.1. Nah, lalu gateway-nya kita disamain, cuman belakangnya kita ganti jadi angka 3. Lalu PC selanjutnya juga kayak gitu. Nah, lalu di sini kita isi juga, kita kasih IP-nya belakangnya 5. Gitu aja. Ke 5 jeung genepnya. Lalu kita kasih IP-nya 5, gateway-nya ini gateway-nya barasi kok. Gateway-nya barasi sih? Genep. Oh, 4 jeung 5. Lalu di sini kita kasih bentar, goyang. Lalu di sini kita kasih IP-nya belakangnya 4, lalu gateway-nya 6. Dan PC selanjutnya juga begitu, cuman belakangnya kita bedain. Berarti yang ini belakangnya 5. Lalu gateway-nya 6. Nah, kita tambahin lagi PC-nya yang ini, 2 ini. Lalu kita pakai kabel konsol. Nah, udah gitu kita ke sini, lalu ke desktop, langsung ke terminal. Kita ketik off, lalu kita ketik no and con
dan INT FA0/0. Lalu kita ketik IP add 192.168.1.3. Lalu kita subject max-nya kita ketik 255.255.0. Lalu kita ketik no sh. Lalu kita ketik hostname, tkj. Lalu kita ketik tkj password 123. Lalu kita enter. Username tkj password. Nah, di sini kita ketik enable secret 15. Lalu kita ketik IP domain, name RW1. Nah, kita ketik line PTI 02. Lalu di sini kita masuk ke login lokal. Enter. Lalu kita ketik crypto. Nah, kita enter, lalu kita ketik 1024. Kalau udah berhasil, kita klik visi yang pertama, lalu kita akan coba ping. Ping 192.168.1.3. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Lalu masuk ke telnet SSH. Nah, kita masukin IP-nya 192.168.1.3. Lalu kita masukkan username-nya yang tadi, tkj. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah ada. Mari kita masukkan password yang tadi, yaitu 123. Lalu kita ketik N. Lalu kita masukkan password yang tadi yang 15. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke telnet. Kita sambungin dulu pakai kabel konsol. Lalu kita seperti tadi ke desktop, ke terminal. Lalu kita ketik no n int fa 0/0. Nah, lalu kita ketik IP add 192.168.1.6. Lalu subject max-nya kita 255.255.0. Kita ketik no sh, hostname,
TSM. Ini kita ketik lagi username-nya TSM, password (789), lalu enter. Kita tulis enable secret 10, lalu ketik IP domain name RW 2, lalu kita ketik line IP 0 spasi 4. Transport input telnet, login lokal, lalu kita exit. Nah, lalu kita coba ngeping. Ping 192.168.1.6. Nah, kita lanjut ke telnet SSH. Lalu kita masukin IP-nya 192.168.1.6. Nah, lalu kita masukin username-nya yang tadi TSM, passwordnya 789, lalu kita ketik N dan passwordnya lagi 10. Nah, kalau sudah gini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.